Hai semuanya, balik sama Rick. Selamat datang di bagian ke-7 series operating system. Dan di bagian ke-7 ini aku akan coba untuk membahas ya demonstrasi terkait konsep thread dan concurrency pada operating system. Di sini aku akan coba demonstrasikan proses thread creation. Di sini kita akan belajar gimana caranya membuat multiple thread pada suatu program ya di environment Linux. Lalu di sini aku akan demonstrasikan contoh dari race condition itu seperti apa pada konsep thread. Lalu nextnya aku akan demonstrasikan terkait implementation mutex. Mutex ini diharapkan dapat mencegah terjadinya si race condition. Lalu di sini aku akan demonstrasikan juga deadlock condition itu seperti apa. Ini kondisi antara suatu thread ya atau proses yang saling menunggu resource satu sama lain sehingga program itu bisa stuck. Dan terakhir aku akan memberikan demonstrasi sederhana terkait bagaimana caranya membuat thread pools ya. Nah, untuk demo ini aku akan pakai C programming ya. Jadi pakai programming language C untuk akses ke Linux ya. Ke OS Linux ya. Kita pakai POSIX library juga untuk thread ini ya. Oke, pertama kita lanjut ke thread creation ya dengan POSIX ya atau pthread. Nah, ini adalah contoh code-nya. Di sini teman-teman bisa perhatiin ya, ada dua function. Yang pertama itu ada thread function. Ini adalah function yang akan dijalankan oleh semua thread nanti ya. Jadi ini function sederhana aja. Di sini yang aku lakukan adalah setiap thread itu akan melakukan print thread ID-nya masing-masing ya. Lalu dia akan tulis thread ID X is running. Lalu di sini ada main prosesnya. Di main proses ini aku akan coba demonstrasikan gimana caranya kita buat multiple thread ya pada satu program yang sama menggunakan POSIX. Lalu setelah program ini itu berhasil mengeksekusi thread function, kita akan lakukan join thread ya. Join thread ini berfungsi untuk menunggu semua thread pada program yang sama itu selesai dieksekusi. Lalu setelah dia selesai dieksekusi, dia lanjut ke eksekusi statement berikutnya gitu ya. Mungkin aku jelasin sedikit ya terkait code-nya. Di sini kita initiate dulu ya untuk thread 1 dan thread 2 yang tipe datanya itu POSIX thread. Lalu pada metode pthread create, di sini kita masukin ya thread yang sudah di initiate. Nah, argumen kedua itu ini isinya adalah default atribut yang untuk si threadnya. Di sini aku set ke 0 aja, aku set default. Argumen ketiga ini isinya adalah function yang akan dijalankan oleh si thread yang kita buat. Dan argumen yang keempat ini isinya adalah argumen yang dipassing ke function yang akan dijalankan ya. Jadi function ini argumennya apa. Nah, ini aku set ke 0 aja karena ini function sederhana. Kita akan coba untuk melakukan print statement aja ya, ID-nya berapa. Lalu untuk join thread ini, kita sebenarnya fungsinya ini untuk make sure setiap thread itu berhasil selesai dieksekusi. Jadi dia menunggu. Kalau nggak kita join itu ada kemungkinan si main program ya, itu akan selesai duluan gitu ya. Sebelum threadnya itu selesai. Jadi kita tunggu dulu, baru nanti si statement yang terakhir ini dieksekusi paling akhir ya, ketika threadnya udah selesai. Oke, kita coba langsung aja cek outputnya ya. Aku running pakai Ubuntu yang sebelumnya sempat ku install. Untuk source code-nya mungkin nanti aku akan share di description ya, Google Drive-nya kalian bisa download. Jangan lupa di compile dulu ya pakai Mac ini. Oke, kita coba running aja. Nah, ini hasil output programnya, bisa teman-teman perhatiin di sini. Di sini ada dua thread yang berjalan ya dengan ID berbeda, dan mereka kedua thread ini tuh berhasil mengeksekusi statement yang ada di sini ya, yang ada di thread function. Jadi udah sukses dieksekusi. Dan ini adalah statement terakhir yang dijalankan di main program ya. Jadi dia nunggu semua threadnya selesai baru dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Wait.
Sorry. Nah, itu untuk thread creation. Oke, next ini adalah race condition. Ini salah satu masalah yang cukup sering terjadi ya di threads dan concurrency. Nah, di sini aku coba contohin. Misalkan ada thread 1, dia itu menjalankan task X, dan task X ini melakukan modifikasi pada global variable Y gitu ya. Lalu ada thread 2, dia menjalankan task X juga, dan dia melakukan modifikasi pada variabel yang sama. Nah, jika thread 1 dan 2 running secara bersamaan ya, run concurrently, race condition could happen. Kenapa gitu? Karena mereka di sini melakukan modifikasi pada global variable yang sama. Dan modifikasi ini dilakukan secara bersamaan. Hal ini bisa menyebabkan program itu menghasilkan output yang tidak konsisten. Nah, mungkin biar nggak bingung, aku kasih langsung aja contoh code-nya seperti apa. Nah, ini ada contohnya ya. Di atas ini adalah function yang akan dijalankan oleh kedua thread ya. Jadi kita anggap tadi ini task X. Nah, ini ada thread 1 dan ada thread 2. Di sini yang kita lakukan adalah kita jalankan kedua thread dengan function yang sama ya, increment counter. Dan kalau teman-teman perhatiin, increment counter ini adalah fungsi yang berguna untuk menambahkan global variable counter dengan angka 1 juta. Jadi dia melakukan looping dan dia tambahin jadi 1 juta. Nah, secara teoritis kalau kita menjalankan dua thread sekaligus, tentu aja kita pasti pengen thread 1 itu nambahin si counter jadi 1 juta gitu ya. Lalu pada thread 2, setelah ditambahin jadi 1 juta, kita pengen dia bertambah 1 juta lagi, hingga output akhir itu kita expect di angka 2 juta. Tapi kita bikin multiple thread supaya performance aplikasinya lebih kencang. Let's say seperti itu ya. Tapi kita pengennya 2 juta. Apa masalah yang ada di sini? Masalahnya adalah ketika dua thread ini secara bersamaan memodifikasi global variable ya yang sama, hal ini bisa menyebabkan hasil yang tidak konsisten ya, karena mereka running secara concurrent. Jadi akan ada beberapa counter itu yang hilang nilainya karena dia itu ditambahkan secara bersamaan gitu ya. Jadi misalnya contohnya itu misalkan ini thread 1, ini thread 2, counter yang nilainya tadinya 0 gitu ya. Misalnya kita pengen thread 1 dulu ditambahin gitu ya, jadi 1, 2, 3. Tapi karena runningnya bersamaan, 2 kali eksekusi statement ini akan menghasilkan nilai counter yang sama-sama 1 gitu. Karena dia eksekusinya secara bersamaan. Jadi dia registernya itu masih nge-get nilai 0 di dua-dua thread ini. Tapi nanti dia nilainya akan berubah gitu. Misalkan ini jadi 2 gitu ya, ini jadi 3. Intinya mereka akan saling balapan sih antara thread 1 dan thread 2 gitu. Akan mengubah si nilai counter secara terus-menerus. Nah, mungkin biar gak bingung kita coba praktekin aja ya. Di sini kalau teman-teman perhatiin, setelah threadnya itu selesai berjalan, kita print nilai akhir dari si counter. Ya, kita coba run aja code-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ya, harusnya nilainya itu adalah 2 juta. Di sini dia nilainya cuma 1.556.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa statement counter plus plus yang hilang ya. Jadi ada beberapa statement increment yang bisa kita bilang hilang karena dia dieksekusi secara bersamaan seperti itu. Nah, nextnya gimana sih cara ngatasin si race condition ini? Kita bisa atasi race condition dengan implementasi mutex ya, atau mutual exclusion pada thread yang menjalankan task yang bersamaan gitu. Khususnya kalau task tersebut melakukan modifikasi critical section. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi sebelumnya itu prosesnya dia nge-modify langsung. Setelah kita implement mutex, di sini kita tambahkan mutex lock dan kita tambahkan mutex unlock.
mutex lock ini berfungsi supaya si thread itu dia nge-acquire lock dari mutexnya, dan ketika suatu, ini disebutnya critical section ya. Critical section itu adalah bagian dari program ya yang memodifikasi shared resources. Itu sebetulnya critical section. Jadi ketika suatu critical section itu dijalankan di antara dua statement mutex ya, lock sama unlock, thread lain itu tidak bisa memodifikasi shared resource yang sama karena di sini udah dikunci resource-nya. Nah, akhirnya thread yang lain itu harus menunggu untuk thread lain ini nge-unlock mutexnya, lalu setelah di-unlock baru dia bisa eksekusi si critical section ini. Jadi bisa dibilang jika thread 1 dan 2 itu run secara bersamaan, mutex ini akan mencegah terjadinya rest condition. Nah, kita coba langsung aja ke code-nya seperti apa. Kalau teman-teman perhatiin ya, di code sebelumnya ini kan dia nggak dijagain sama mutex ya, dia counternya langsung ditambah. Tapi di sini perbedaannya adalah kita tambahin ada mutex ya di sini. Sebelum kita tambahkan mutex, itu kita initialize dulu mutexnya di sini. Oke, kita initialize, lalu kita pakai mutexnya di critical section ya, jadi di bagian program yang memodifikasi shared resource, itu kita pakai. Nah, kalau dipakai seperti ini, shared resource ini akan dikunci sehingga thread lain itu tidak bisa memodifikasi shared resource ini secara bersamaan ya. Lalu ketika suatu thread itu udah selesai, di unlock, baru itu bisa diakses thread lain. Oke, mungkin kita coba contohin aja ya programnya. Ini udah ada. Ini adalah program yang sama ya, tapi kita terapkan mutex ya. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, bisa teman-teman perhatiin di sini outputnya dia konsisten ya, selalu 2 juta karena kita udah berhasil implementasi mutex pada program ini. Kalau di program sebelumnya, di rest condition, harusnya dia outputnya tidak konsisten ya. Nih, tuh. Jadi kalau kita run berkali-kali, dia nggak konsisten. Saling balapan satu sama lain ya. Oke. Itu terkait mutex. Nah, next ini ada deadlock condition. Ini terjadi ketika suatu thread itu ya menggunakan multiple mutex dan mereka itu saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan kunci dari mutex tersebut. Di sini ada contohnya ya. Let's say di sini ada thread 1, dia acquire lock 1, dia mengerjakan task X. Lalu di sini dia mencoba untuk meng-acquire lock 2. Lalu ada thread 2, dia meng-acquire lock 2 dulu, dia mengerjakan task X. Lalu di sini dia mencoba untuk meng-acquire lock 1. Nah, proses acquire yang ada di sini itu baru bisa terjadi jika tidak ada thread lain yang pakai lock tersebut. Pakai lock tersebut gitu ya. Nah, misalkan di sini dia mau nge-acquire lock 2 ya. Supaya lock 2 ini sukses untuk di-acquire, thread lain itu harus melakukan unlock dulu gitu ya ke lock 2. Sementara kalau teman-teman perhatiin di thread 2, untuk melakukan unlock lock 2 di sini, dia perlu acquire dulu lock 1 gitu. Sementara di thread 1, untuk unlock lock 1, dia perlu acquire lock 2. Nah, hal seperti itu bisa menyebabkan terjadinya deadlock condition, jadi program itu mati, dan akhirnya antar thread itu jadi saling menunggu satu sama lain. Mungkin di sini aku akan kasih contoh code-nya ya. Sorry, ini nggak kelihatan ya. Ya, intinya gitu ya. Jadi tidak ada yang pakai lock tersebut ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh kondisinya.
Di sini kita pakai dua mutex ya, namain log1 dan log2. Nah, task 1 ini itu yang dikerjakan sama thread 1 ya. Jadi dia acquire log1, lalu dia coba acquire log2. Dan di task 2 ini dia coba untuk acquire log2, lalu dia coba untuk acquire log1. Jadi mereka dua-duanya sama-sama nge-acquire tanpa melepas lognya terlebih dahulu. Ketika programnya coba untuk dijalankan ya, ini harusnya bisa membuat programnya itu menjadi stuck ya. Oke, kita coba. Nah, bisa teman-teman perhatiin di sini, dia masih running dan dia akan terus stuck sih harusnya. Karena kedua thread itu saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan locknya. Kurang lebih seperti itu. Ini disebutnya deadlock condition ya. Nah, terus gimana sih sebenarnya solusi untuk keluar dari deadlock condition? Nah, salah satu cara untuk mencegah deadlock adalah memastikan semua thread itu menggunakan atau mengunci mutex dalam urutan yang sama. Misalnya, kita dapat memastikan bahwa kedua thread selalu mengunci log1 terlebih dahulu, lalu log2. Dengan cara seperti ini, setiap thread akan selalu mengikuti urutan penguncian yang sama sehingga menghindari kondisi deadlock. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya di sini, kesalahannya adalah proses acquiring log itu urutannya berbeda-beda. Jadi thread 1 itu dia acquire log1, lalu acquire log2, sementara itu di thread 2 dia acquire log2 dulu, baru acquire log1. Kalau kita mau fix kondisi ini, salah satu cara yang bisa diimplement adalah kita bisa tukar nih proses acquire-nya. Jadi untuk setiap thread ya, let's say di thread 2, kita pengen dia acquire si log 1 dulu gitu ya, baru acquire log 2. Jadi kita coba tukar implementasinya dan mungkin di sini kita tukar ya proses acquire 2 ini nih. Dan kita coba run ulang code-nya ya. Oke, di sini aku udah siapin code-nya. Kita tukar ya. Oke, kita compile. Nah, di sini deadlock condition-nya berhasil ke solve. Thread 1 berhasil menyelesaikan task-nya dan thread 2 juga berhasil menyelesaikan task-nya. Jadi teman-teman bisa pakai cara ini ya untuk nge-solve deadlock condition. Kita make sure setiap thread itu pakai urutan mutex yang sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, next kita bahas ke konsep yang cukup menarik ya. Ini ada konsep thread pools. Di video sebelumnya aku sudah jelasin ya, thread pools itu adalah salah satu cara kita pakai implicit threading supaya thread yang dipakai itu bisa efisien karena kita cuma create thread sekali dan kita bisa reuse threadnya berkali-kali. Jadi kita bisa minimize overhead ya untuk thread creation dan thread termination. Di sini aku coba contohin thread pool sederhana ya, teman-teman bisa perhatiin. Ini ada function task ya, ini untuk simulasi tasknya aja. Lalu di sini aku define constant ya, 6 threads. Ini adalah maksimum thread yang mau kita atur di thread pool ya. Di sini aku set 4. Lalu di sini aku coba create pool of thread ya. Jadi dari jumlah maksimum threadnya kita for loop aja dan kita panggil function untuk nge-create si threadnya dan kita coba jalanin predefined task ya. Jadi ceritanya task ini udah di assign gitu. Lalu di sini kita tunggu ya, setelah kita jalan kita tunggu semua threadnya selesai dan kalau sudah selesai baru kita kasih notifikasi seperti ini. Mungkin kita coba run aja code-nya ya, biar kebayang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke. Jadi kita bisa buat thread pool dengan jumlah maksimum thread yang kita mau. Dan kita assign setiap thread itu task yang sama ya, yang udah predefined gitu ya.
Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatiin di sini, implementasi thread pool itu harusnya ya, dia melibatkan mutex initialization ya. Ini mungkin thread pool yang beneran ya. Itu ada proses mutex initialization. Dia juga ada pool creation. Di sini kita define maksimum threadnya mau berapa. Kita define queue-nya juga. Terus ada proses assign task gitu ya ke si thread pool-nya, dan ada pool shutdown. Mungkin harusnya seperti ini mungkin ya untuk thread pool yang beneran. Cuma di sini aku contohin untuk for the sake of simplicity aja ya. Kurang lebih seperti itu. Mutex ini kepake kalau seandainya di threadnya ada shared resource ya, kayak yang sebelumnya ya. Biar nggak kena deadlock, kita initiate juga mutexnya di thread pool ya. Oke, mungkin sekian dulu dari aku untuk penjelasannya terkait demonstrasi ya, threads dan concurrency. Thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.